Berikutnya ada pertanyaan karena ada pernyataan dari seorang tokoh ulama yang sekarang menjadi pejabat yang menghimbau umat Islam agar zakat dibayar sebelum Ramadan. Ya, umat lalu resah. Ini zakat apa dan mengapa? Zakat apa? Saya yakin ulama ini ngerti bahwa kalau zakat fitrah tidak mungkin dibayar sebelum Ramadan. Seringan-ringannya ulama mengizinkan pembayaran zakat fitrah harus sudah masuk Ramadan. Bahkan ada yang 3 hari sebelum hari raya, ada yang malam hari raya. Ini soal zakat fitrah. Jadi kalau ada himbauan membayar zakat fitrah sebelum Ramadan, jangan didengar. Karena berarti tidak ngerti agama. Tapi kalau zakat mal, memang kapan saja boleh. Yang penting hitungannya sudah setahun. Lah umumnya setahun kita ini adalah ya pada saat bayar zakat fitrah. Karena zakat mal di Indonesia ini pembayarannya terbiasa dibarengkan dengan zakat fitrah. Menjadi kebiasaan sudah bertahun-tahun yang bayar zakat mal pun di bulan Ramadan. Maka kalau belum bulan Ramadan juga belum haul, belum 1 tahun. Ya bukan tidak boleh, boleh sebenarnya. Tetapi mungkin umat Islam juga tidak mau ribet sih. Amilnya juga tidak mau ribet. Ya kalau amil yang ditugasi pemerintah, ya memang harus melakukan penarikan zakat itu ya kapanpun sesuai dengan kurun waktu yang ditentukan di daerah setempat atau yang biasa ditempuh oleh muzaki. Pertanyaan yang paling nakal, atau bukan nakal sih, paling sensi maksudnya. Pertanyaan yang paling sensi adalah mengapa ada himbauan demikian? Jangan-jangan seperti dana haji. Jangan-jangan seperti dana haji umat itu. Kemudian dipinjam untuk infrastruktur. Saya belum tahu mengapa ada himbauan demikian. Moga-moga niatnya baik supaya bisa cepat dibagikan pada umat. Tapi kalau ini motifnya tidak bisa diterima, karena walaupun di awal Ramadan kan tetap bisa dibagikan pada umat. Pokoknya kalau sampai ada upaya untuk meminjam dana zakat lagi atau meminjam dana umat lagi untuk kepentingan negara, itu haram. Nggak boleh. Karena peruntukannya sudah jelas kok. Apalagi ada contoh dana haji umat yang jelas-jelas uang pribadi dipinjam, dikeluarkan fatwa boleh. Saya terus terang tidak setuju. Negara punya sumber banyak dana, ya sudah cari sumber itu. Umat yang susah payah mengumpulkan dana untuk ibadah jangan diganggu. Iya, nanti kalau pemerintah berikutnya bisa mengembalikan, kalau nggak bisa hanya minta maaf. Apalagi dana umroh kan juga sudah diambil, dana umroh yang kasus itu mestinya dikembalikan pada yang mau umroh, dirampas untuk negara. Baru kali ini saya tahu ada langkah pemerintah yang menyangkut dan menabrak hak pribadi umat. Jadi saya berharap umat Islam tenang, umat Islam tetap istiqomah beribadah, bayar zakat sesuai dengan kebiasaan panjenengan, tidak usah dipercepat. Dan para amil juga harus ketat, harus waspada bahwa peruntukan
dana zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah, itu sudah ada dalam surat At-Taubah ayat 60. Baca itu, pelajari itu, jangan sampai membelok dan mau dibelokkan untuk kepentingan yang di luar syariat. Sekali lagi, umat Islam ini mayoritas masih belum kaya, berusaha sekuat tenaga untuk menabung dan mengumpulkan harta untuk beribadah. Mestinya kalau kurang harus dibantu pemerintah, kalau tertipu harus diganti oleh pemerintah, karena yang nipu itu punya izin, yang diizinkan, punya surat izin yang diizinkan dikeluarkan oleh pemerintah. Harusnya pemerintah bertanggung jawab. Dana first travel itu, first travel kan punya izin dari pemerintah. Umat tertipu miliaran, ya harus dikembalikan kepada umat. Kalau kurang ya pemerintah yang bertanggung jawab. Sebagaimana kalau ada rakyat dirugikan oleh suatu bank misalnya, itu kan pemerintah yang bertanggung jawab nambeli. Jadi uang haji juga begitu. Uang haji yang bertahun-tahun ditabung itu ya jangan diganggu. Jadi tolong pemerintah yang bertanggung jawab terhadap urusan umat begini jangan main-main dengan amanat umat, karena tanggung jawab ini tidak hanya di dunia tapi akan dibawa ke akhirat. Dalam kaitan dengan pembayaran zakat mal maupun zakat fitrah, maka yang saya himbaukan adalah kepada para amil yang sebenarnya panitia zakat, yang amil resmi memang ya diperselisihkan. Panitia zakat itu harus ada salah satu yang ngerti fikih zakat, harus ada salah satu yang sudah di training atau sudah belajar tentang fikih zakat. Sebab selama ini ada kerancuan bayar zakat fitrah dan zakat mal masih mending ini, dan bayar fidyah. Fidyah itu khusus untuk orang miskin, bukan untuk 8 asnaf. Nah, zakat fitrah kalau menurut jumhur juga khusus untuk orang miskin, tapi kalau menurut Imam Syafi'i sama dengan zakat mal. Untuk 8 asnaf itu, yang 8 itu sudah dikurangi 1, yaitu riqab atau pemerdekaan budak, sudah tidak ada. Yang lain-lain masih bisa ada. Sehingga distribusi zakat harus tepat sasaran. Terutama yang disebutkan pertama kali adalah al-fuqara wal masakin dalam At-Taubah ayat 60 itu. Dengan demikian, mohon juga kepada pejabat Kemenak harus ngerti bahwa pemahaman sabilillah itu tidak semena-mena. Kemudian untuk jembatan, untuk jalan tol itu bukan sabilillah, karena itu bisnis, itu pemakainya umum. Padahal sabilillah itu harus di jalan Allah SWT yang benar-benar, mohon maaf ya, khusus umat Islam. Memang zakat itu ajaran Islam kok, syariat Islam kok. Kalau khusus umat Islam ya tidak salah kan. Kalau pajak itu silakan untuk umum, tapi kalau zakat tidak bisa ditarik ke sabilillah, itu tidak bisa. Kalau peruntukannya apa yang disebut infrastruktur itu tidak bisa disebut sabilillah. Itu uang sabilillah selain pasukan perang aja diperselisihkan kok. Untuk masjid saja masih diperselisihkan kok, apalagi untuk jalan tol, untuk jembatan. Jelas bukan sabilillah. Itu kebaikan yes, kemaslahatan yes, tapi istilah sabilillah jangan ditarik ke wilayah yang bukan khusus umat Islam. Demikian, moga-moga bisa difahami dan dimengerti, terutama oleh para pejabat. Jangan membuat pernyataan yang meresahkan umat, jangan membuat pernyataan yang membingungkan umat, jangan membuat pernyataan yang
menjadikan umat terbelah.